warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan rubba sha'imin hadu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Wa qala fi haditsin ukhra ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi zida hasanatan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan wa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang mulia ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali dalam rangka kita untuk belajar bersama-sama, dalam rangka kita untuk thalabul ilmi, memahami, mempelajari dan berusaha untuk kita mengamalkan ilmunya Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kemudian alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Semua ini tidak lepas dari pertolongan taufik hidayah yang Allah berikan kepada kita. Tanpa pertolongan, tanpa taufik hidayah yang Allah limpahkan kepada kita, maka kita tidak akan mampu untuk beramal, tidak mampu untuk kita melaksanakan segala aktivitas yang kita kerjakan. Oleh sebab itu, para jamaah, Bapak Ibu, nikmat yang Allah berikan berupa nikmat sehat ini, maka terus kita jaga, kita gunakan, kita manfaatkan untuk senantiasa kita mentaati Allah dan juga mentaati Rasulnya di dalam kitab Allah ataupun di dalam sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu sudah berganti, kita sudah masuk dalam menuju bulan Sya'ban, artinya di akhir-akhir bulan Sya'ban. Seperti biasanya Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW itu kalau memasuki di akhir bulan Sya'ban, beliau senantiasa mengingatkan kepada para jamaahnya, mengingatkan kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu ta'ala ajma'in. Apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah, ketika beliau memberikan ceramah, ketika beliau memberikan nasihat, dijelaskan di dalam hadis Ar-Rawahu An-Nasa'i. Hadis ini sanadnya sahih, dan juga di dalam hadis Musnad Imam Ahmad, riwayat dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya sahabat Abu Hurairah ini menjelaskan atau menerangkan suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berdiri berkhutbah. Kemudian beliau menjelaskan, qad ja'akum syahrun mubarak, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Apabila telah datang kepada kalian yaitu bulan Ramadan, bulan yang Allah berkahi, bulan yang Allah turunkan limpahan rahmat, limpahan pahala yang besar dan juga ampunan, maghfirah, rahmat, pahala, dan juga termasuk itqan aninar, siapapun orang akan dibebaskan dari api neraka.
dan masih banyak janji-janji yang Allah berikan. Allah berikan balasan pahala tanpa batas karena merupakan keberkahan. Jadi bulan Ramadan ada bulan yang diberkahi. Kenapa? Karena juga agenda yang Allah turunkan di bulan Ramadan ini bertepatan juga Al-Quran diturunkan. Jadi bulan Ramadan juga ini berkaitan dengan Al-Quran diturunkan. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Ad-Dukhan, surat yang ke-44, Allah SWT menjelaskan ayat yang kedua, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Apa kata Allah? Dijelaskan dalam ayat tersebut. Allah menerangkan sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di malam yang diberkahi, malam yang penuh dengan berkah. Oleh sebab itu dinamakan bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah karena bertepatan dengan Al-Quran diturunkan. Jadi keberkahan. Jadi siapapun orang yang melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan pasti dia akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan karena Al-Quran pun diturunkan pada bulan Ramadan. Lebih jelas lagi di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185 Allah SWT menjelaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang dimana Allah menurunkan Al-Quran. Nah ini jelas ya. Ini berkaitan dengan hadis Nabi SAW bahwa bulan Ramadan adalah juga bulan Al-Quran, sehingga disitulah keberkahan akan Allah turunkan. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemudian Rasulullah melanjutkan, faradha alaikum siyamahu wa yusanna alaikum qiyamahu, ya. Jadi Allah memerintahkan kepada kalian, apa perintah Allah? Agar kalian senantiasa berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Sebagaimana Rasulullah SAW menjanjikan dalam hadis Sahih Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapapun orang yang berpuasa di bulan Ramadan didasari karena keimanan yang benar, iman yang tidak tercampuri dengan dosa syirik, iman yang dimana tidak dirusak dengan dosa-dosa besar ataupun perbuatan-perbuatan maksiat dan kemungkaran yang lain. Dan juga ihtisab, dia mengharap pahala Allah, dia mengharap surganya Allah, disebabkan karena dia ingin masuk surga, ingin diterima amal ibadahnya. Otomatis hal ini menunjukkan bahwa orang ibadah puasa ini betul-betul harus didasari karena mengharap ridha Allah ataupun didasari karena keikhlasan, ikhlas dalam hatinya. Maka para jamaah Bapak Ibu, kalau dua syarat ini dijalankan, iman yang benar, ya, tidak sekedar orang hanya ngaku Islam tapi tidak menjalankan keislaman dan keimanannya, maka orang yang seperti ini, kata Nabi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi para jamaah Bapak Ibu, hikmah daripada orang berpuasa terutama di bulan Ramadan, maka akan bisa mengangkat derajatnya semakin lebih tinggi di hadapan Allah, yaitu meraih gelar apa? Taqwa. Sebagaimana yang Allah jelaskan, kutiba alaikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ibadah puasa ini wajib hukumnya bagi mereka yang sudah balik, beriman dan kuat mampu. Tujuannya apa? Agar meraih gelar takwa, semakin tinggi derajatnya. Ya, mungkin dengan amalan-amalan yang lain selain dia beriman akan semakin meningkat derajatnya, semakin lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah 183, surat yang kedua. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain juga diperintahkan oleh Allah yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan selama sebulan penuh, maka disunahkan kalian itu apa? Melaksanakan ibadah sholat tarawih
istilahnya tarawih, ya. Amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan itu ibadah sholat tarawih ataupun sholat sunnah tahajud atau sholat qiyamul lail. Dan siapapun orang yang melaksanakan ibadah sunnah, ya, seperti kita sedekah, seperti kita itikaf, seperti kita umroh ataupun ibadah-ibadah yang lain, di samping kita tetap menjaga sholat malam kita, sholat tarawih kita selama 1 bulan penuh kita laksanakan yang paling utama berjamaah dalam rangka untuk kita menjalankan hadis Nabi di dalam Sahih, yaitu Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan man qama ma'al imam hatta yansyarifa kutiba lahu qiyamul lail, ya. Siapapun orang yang dia sholat bersama imam hatta yansyarifa, sampai dia selesai sholat bersama imam sampai dia selesai, artinya apa? Sholat yang dia kerjakan betul-betul benar, tumakninah, dan dijalankan dengan berjamaah. Nah, ini sholat sunnah. Jadi terkait dengan hadis ini, maka sebagaimana para ulama ahli hadis mengatakan bahwa orang yang dia ingin meraih pahala yang besar berlipat-lipat terutama di bulan Ramadan, maka dia lebih untuk menjaga sholat malamnya berjamaah. Apabila itu memang benar-benar bisa dijalankan dengan khusyuk dan tumakninah bersama imam, imamnya ngerti hukum, imamnya juga menjalankan rukun-rukun sholat berjamaah, faham tentang Quran, faham tentang adab-adab dan hukum-hukum sholat berjamaah, maka lebih utamanya adalah sholat berjamaah bersama imam. Akan tetapi, andai kata seandainya dia sholat bersama imam ini tidak bisa khusyuk, tidak bisa tumakninah, dan imam tersebut tidak bisa menjaga rukun-rukun sholat berjamaah, tidak menjaga sunnah-sunnahnya, syarat-syaratnya, adab-adabnya, maka hendaknya dia semaksimal mungkin untuk mencari yang lain. Kalau tidak ada, lebih utamanya adalah sholat di rumah sendirian bersama keluarganya, sholat berjamaah dengan keluarganya, sama saja insya Allah. Kalau seandainya tidak dapati imam yang bisa menjaga khusyuk tumakninah, jadi syarat-syarat sholatnya tidak terpenuhi atau kewajiban-kewajiban sholatnya tidak terpenuhi. Para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah SAW. Kemudian juga dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fihi tuftahu abwaabul jannah, di bulan Ramadan surga dibuka pintu-pintunya. Maksudnya apa? Di bulan Ramadan Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi hamba yang beriman untuk meraih ampunan, meraih pahala Allah, meraih rahmatnya, dan berbagai macam yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman ketika berpuasa di bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan para jamaah Ibu, nanti kesempatan kita insya Allah, kalau Allah memberikan umur panjang, yaitu fastabiqul khairat, apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang paling utama, perbanyak kita untuk berzikir, minta ampun kepada Allah, banyak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah perintahkan di dalam, yaitu surat Ali Imran surat ketiga 133. Allah SWT menjelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ardhus samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Hendaknya kalian terus senantiasa untuk meraih yaitu ampunan Allah dan meraih surganya Allah yang luasnya antara langit dan bumi, yang hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada mereka yang beriman agar senantiasa mereka memperbanyak minta ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak bertobat. Kenapa? Karena bisa jadi bulan Ramadan hari ini itu sebagai Ramadan yang terakhir. Bisa jadi. Kenapa? Karena dengan kita minta ampun kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah, mudah-mudahan andai kata umur kita ini tidak panjang, umur kita tidak dikasih lebih oleh Allah,
umur kita tidak mencapai ya apa yang kita harapkan, maka mudah-mudahan insyaallah di Ramadan yang kita jalankan ini sebagai yaitu husnul khatimah, penutup yang baik. Ya, Ramadan yang kita jalankan tahun ini sebagai husnul khatimah, penutup yang baik. Itu harapan kita. Para jamaah Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah SWT. Kalau kita perhatikan, maka jelas orang yang senantiasa dia ini berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, senang untuk berbuat kebaikan, hubul khair, senang untuk melakukan kebaikan, ya, cinta terhadap kebaikan, cinta terhadap kebenaran, hubul haq, maka ini tanda orang mukmin. Tanda orang mukmin. Makanya sampai Hasan Al-Basri dikatakan, seorang ulama tabi'in rahimahullah SAW mengatakan bahwa al-mu'min yusrikul khair wa yubghidul syarr. Jadi orang mukmin itu memiliki karakter itu adalah apa? Dia kalau diajak kebaikan itu cepat-cepat. Ya, jadi mempercepat kebaikan. Yusrikul khair wa yubghidul ya asyarr, ya. Ya, jadi bato ayitiku, ya, bato ayitiku, atau dia orang yang batik yang tiku asyar, lambat dalam berbuat keburukan. Jadi orang mukmin itu punya sifatnya apa? Cepat-cepat dalam melakukan kebaikan, tapi lamban dalam berbuat keburukan. Diajak sholat, berangkat, diajak ngaji, berangkat, diajak untuk sedekah, berangkat, diajak untuk berpuasa, berangkat, diajak untuk silaturahim, berangkat, ya, diajak untuk apapun amal-amal yang itu bisa meraih ampunan Allah, mendatangkan ridha Allah, bisa menjadikan dia masuk ke dalam surganya Allah. Ini senang dia, senang, tanpa komentar, ya, tanpa dia menentang, tanpa dia menyelisihinya. Nah, itu orang mukmin. Beda kalau orang fasik, orang zalim, ya, maka karakter orang fasik, orang zalim, orang munafik ini batin ini lamban, ya, untuk berbuat kebaikan itu lamban. Nah, ini. Jadi kalau diajak baik, nah itu nanti. Ya, kadang-kadang diajak untuk melaksanakan perintah Allah nanti dulu, ya. Nanti dulu. Nah, saya belum siap. Itu karakter orang-orang fasik, ya. Kalau apalagi itu perintah Allah yang hukumnya wajib, wah ini tanda-tanda orang fasik, orang zalim seperti itu. Nah, orang mukmin ini kalau diajak maksiat, diajak untuk keburukan, kejahatan, nggak mau. Orang mukmin ini kalau diajak berbuat keburukan, diajak maksiat, kemungkaran, pelanggaran agama Allah, syariat Allah, nah ini nggak mau dia. Seandainya mau pun kecil sekali, ya, kecil sekali, sedikit sekali, tidak banyak. Tetap berbuat keburukan, tapi tidak banyak. Tapi kalau orang munafik, orang zalim, orang fasik ini, kalau diajak untuk keburukan, diajak untuk kejahatan, diajak untuk kemaksiatan, kemungkaran, nah itu cepat-cepat dia langsung berangkat. Nah, diajak minum berangkat, diajak untuk zina berangkat, diajak untuk transaksi riba berangkat, diajak untuk, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah juga berangkat dan cepat dijalankan. Kenapa? Karena nafsunya ini lebih dominan daripada imannya dia. Nafsunya, hawa ini lebih dominan, lebih dia berkuasa daripada yaitu iman yang dia miliki. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu pintu-pintu surga ditutup, pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya. Jadi di situ orang-orang mukmin di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, ampunan, ini betul-betul bersaing dalam kebaikan. Artinya tujuannya baik, ya. Oh, si fulan itu bisa ini, kenapa saya tidak? Si fulan ini bisa melaksanakan amal ini, kenapa saya tidak? Terus seperti itu. Begitu juga di dalam keluarga, suami, istri, anak. Ketika suaminya ini bisa melakukan amal kebaikan, ya, suaminya atau ayahnya bisa menjaga salat berjamaah, bisa ngaji, anaknya juga seperti itu, istrinya juga seperti itu. Ya, sebaliknya, ketika istri ini semakin tampak, ya, amal ibadahnya meningkat, ya, semakin baik, suaminya tidak mau kalah, anaknya juga tidak mau kalah. Sebaliknya juga itu, anaknya
semakin baik, ya, semakin soleh, semakin taat kepada Allah dan Rasulnya, maka orang tuanya juga nggak mau kalah dengan anaknya. Ya. Ini dalam lingkup keluarga saja. Bagaimana mereka itu selalu apa? Fastabiqul khairat, terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah itu para jamaah. Itu pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Wallahu fi abwabin nar. Pintu-pintu neraka ditutup maksudnya apa? Saat itulah kesempatan orang berbuat maksiat itu sangat minim dan sangat sedikit sekali. Orang ingin maksiat, orang ingin melakukan pelanggaran agama ini malu-malu. Kenapa? Disebabkan karena nanti kalau dia melaksanakan perbuatan maksiat, ini nanti ketahuan, dia malu-malu. Atau mungkin orang yang berbuat maksiat di saat itu dia ngempet atau menahan dulu. Nah, ditahan dulu lah. Kadang ada orang yang kebiasaan yang buruk itu lereng, istirahat dulu selama bulan Ramadan. Dia tampil beda. Artinya apa? Dia ingin memperbaiki diri dulu, insaf, tobat dulu. Meskipun kadang-kadang setelah bulan Ramadan bisa jadi orang seperti ini nanti kembali lagi. Ya. Dia insafnya itu nanti hanya di bulan Ramadan. Makanya setelah ini kita akan bahas bagaimana orang itu di bulan Ramadan itu ada karakter-karakter tipikal orang yang modelnya itu ibadah itu musiman. Ibadah itu musiman. Jadi nanti akan kita bahas secara detail nanti hadis Nabi. Para jamaah itu yang dimulakan oleh Allah, maka kita kembali bahwa pintu-pintu neraka ditutup. Bisa jadi orang sebagian yang suka maksiat ini dia akan terasa terhalangi dengan banyaknya orang yang berbuat kebaikan. Jadi peluang berbuat maksiat itu sedikit, ya, karena malu dia di hadapan orang yang banyak mayoritas yang berbuat baik daripada yang maksiat. Jadi antara maksiat dengan orang yang berbuat kebaikan itu, ya, itu lebih jumlahnya lebih banyak orang yang berbuat kebaikan. Makanya dia malu atau dia tidak mau. Nah, ini. Sehingga dia kadang-kadang tadi lebih minggir, ya, lebih nisik. Nah, ini. Pintu-pintu neraka ditutup, peluang berbuat maksiat itu sedikit sekali. Meskipun apa Ustaz ada yang maksiat, tetap ada, masih ada, ya, karena itu nggak bisa ditinggalkan. Karena dunia ini selama belum datangnya hari kiamat, maksiat itu tetap terus berjalan. Ya, kalau sudah kiamat sudah hilang semua, ya, karena sudah hancur. Alam semesta itu sudah musnah. Yang ketiga, ya, wasufiyatu syayatin, ya, yang dimana di dalam Ramadan itu rantai-rantai akan disiapkan oleh Allah untuk membelenggu merantai apa? Setan, ya. Setan yang bagaimana Ustaz? Ya, ini setan dalam hal yaitu ada ulama mengatakan dari kalangan jin. Jin itu dibelenggu oleh Allah. Karena apa? Tidak leluasa untuk menggoda manusia melakukan kejahatan. Tapi Ustaz di bulan Ramadan masih ada orang yang berbuat jahat, usil, ya, kadang-kadang jahil, kadang-kadang juga perilakunya nggak baik, ya, ucapannya nggak baik ini dan itu. Itu bagaimana? Nah, itu kalau setan dari golongan manusia itu bisa terus eksis. Kenapa? Pada dasarnya setan itu kan sifat perilaku yang keluar dari ketaatan. Ingat ya. Jadi sifat orang yang jelek itu setan. Jin, ya, yang sifatnya jelek itu setan. Ya, setan itu istilahnya sifat, bukan golongan, bukan jenis, ya. Jadi kalau ada manusia atau orang yang melakukan bentuk kejahatan, melakukan bentuk kejahatan, perbuatan yang buruk, itu setan dia. Setan dia. Karena apa? Melakukan pelanggaran agama Allah atau keluar dari ketaatan kepada Allah. Ini setan. Jadi kalau ada manusia yang dia masih senang melakukan kemaksiatan, kemungkaran, ya, ini pada dasarnya setan, ya, istilahnya setan. Kenapa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nanti wan nas, ya. Jadi setan-setan itu berusaha untuk apa? Setan-setan itu berusaha untuk menggoda, membisikkan ke dalam dada manusia. Bisikan-bisikan itu membuat manusia supaya manusia itu melenceng, manusia itu supaya
keluar dari ketaatan Allah, supaya manusia itu diharapkan menyimpang atau dia masuk ke dalam neraka dari golongan jin dan manusia. Jadi misalkan kalau ada orang mau ngaji, orang mau sholat, orang mau puasa, orang mau ibadah, itu dibisikkan, kamu nggak usah ngaji, kamu nggak usah sholat, kamu nggak usah puasa, kamu nggak usah sedekah. Dan bisikan-bisikan seperti itu merupakan bagian daripada wujud setan. Entah itu dari golongan jin atau manusia. Kalau manusia langsung ngomong di hadapan kita, ngapain kamu sholat? Garai alim. Ngapain kamu ngaji? Garai pinter, garai khusyuk, garai ini dan itu, garai nanti dibilang seperti Pak Haji atau Bu Haja, atau kamu dibilang orang yang sok alim, sok pinter dan sebagainya. Nah, ucapan yang keluar itu kalau itu wujudnya nyata manusia, jelas siapapun dia, entah itu teman kita, tetangga kita, bahkan juga suami kita atau istri kita, kalau ngomong seperti itu setan. Ingat ya Pak Bu ya, para jamaah, apapun yang menyebabkan kita ini jauh dari Allah itu setan. Jelas? Mana dalilnya Ustaz? Nah, ini kita bisa buka di dalam Al-Quran surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-98. Apa kata Allah? Wa idza qara'al Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau kamu itu mau membaca Al-Quran, maka hendaknya kamu berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, jadi orang baca Quran saja ini diperintah Allah untuk minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Artinya syaitan di sini menunjukkan bisa menggoda orang sedang ibadah atau di luar ibadah. Kita saja dalam kondisi kita makan saja ini bisa digoda setan. Caranya bagaimana? Makan tangan kiri, ya. Kemudian makan yang dihabiskan, betul? Nah itu godaan setan. Yang lebih parah lagi, kita menghina makanan. Nah, itu. Jadi menghina makanan itu bagaimana? Makanan apa yang nggak enak? Jadi mencela makanan itu bagian daripada godaan syaitan, supaya makanan tadi tidak berkah. Supaya makanan tadi tidak berkah. Hati-hati. Makan dengan tangan kiri, makan tidak dihabiskan kebiasaannya, terus-menerus seperti itu. Suka mencela makanan, nah itu godaan setan. Setan menggoda di luar ibadah seperti itu. Hanya urusan makan aja, setan bisa menggelincirkan kita dari Allah sejauh-jauhnya. Artinya apa? Supaya kita itu tidak ada nilai ibadahnya ketika makan. Resok ya? Nah, gampang mudah kalau kita pahami. Saya itu mudah sekali. Bagaimana mengantisipasi godaan syaitan? Itu urusan makan, belum urusan-urusan yang lain, sampai urusan yang sangat krusial, esensi kita sedang sholat saja. Ini luar biasa setannya, nggak main-main, nggak satu, banyak. Mereka berusaha untuk bagaimana menggelincirkan kita, menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari Allah, mendekatkan diri kepada neraka. Caranya bagaimana? Kita sedang mau sholat, niatnya ikhlas. Ketika kita ini takbir, niatnya ikhlas, karena kita bisa betul-betul fokus. Nah, setelah perjalanan sholat, di tengah-tengah sholat, dibubarkan pikiran kita, hati kita, dipalingkan, supaya biar gak khusyuk lagi. Biarkan setan nyantai dulu, biar dia takbir dulu. Nanti setelah takbir bagaimana? Ketika sedang baca Al-Fatihah, atau sedang membaca Al-Quran, atau sedang dia rukuk, sujud, atau tasawuf akhir, tasawuf awal, itu setan itu sudah berusaha, sudah bisikan, kunci kamu ketinggalan di lemari, makanan kamu itu nggak kamu tutupi, ya, uang kamu ketinggalan di mana, jatuh di mana gitu, ya.
Ya seperti itu setan. Makanya sampai Rasulullah SAW ini pernah ketika ada sahabat ini istilahnya ada yang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, baini sholati wa baina qiraati. Jadi saya itu terasa tidak bisa membaca Al-Quran dengan tenang ketika dalam sholat. Jadi baca Quran tidak bisa tenang dalam sholat. Apa kata Nabi? Daka syaitan yuqalu khinzab. Itu setan yang namanya khinzab, suka menggoda orang sedang sholat. Tidak asaslah fatan billahi syaitan. Kalau kamu rasakan enggak tenang sholat kamu, maka minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan tadi. Wasqil awaya salat salasan. Kemudian kamu meludah 3 kali sebelah kiri dengan ludah ini syarat, ya jangan ludah aman, nanti kalau ludah betulan nanti bisa-bisa berantem sama temannya sebelah itu. Nah, jadi para jamaah, setan dibelenggu ya kalau orang sedang puasa. Nah, setan bisa menggoda orang puasa, bisa. Ya, bisa. Setan bisa menggoda orang sedang puasa, bagaimana caranya? Ya kadang-kala dibuat orang puasa itu mudah jengkel, mudah marah, mudah emosi. Nah itu dibuat juga orang puasa ini kadang-kadang ya dia itu kadang dibuat lupa, sering lupa. Ya, lupa kadang-kadang dia mencicipi makanan atau lupa dia makan atau lupa dia untuk ibadah. Ini orang sedang puasa dibuat lupa. Lupa baca Quran, lupa untuk dia sholat sunnah, lupa dia untuk apapun amalan-amalan yang baik-baik. Nah orang puasa juga bisa jadi dia akan disibukkan dengan perkara-perkara yang remeh, ditinggalkan yang sunnahnya. Ya, jadi amal-amal yang mubah. Misalkan kalau sore kebiasaan orang apa Pak Bu? Mau dekat dengan berbuka itu kan orang istilahnya ngabuburit. Apa ngabuburit? Nah ngabuburit itu biasanya nongkrong-nongkrong nyantai sambil nunggu datangnya berbuka kan gitu. Padahal itu perbuatan yang sia-sia kalau seandainya itu tidak bernilai ibadah dalam hal kebaikan. Yang harus dilakukan bagi orang yang shaim, orang berpuasa itu kata Nabi itu apa? Perbanyak dia zikir, perbanyak dia berdoa, perbanyak dia baca Quran. Ketika waktu-waktu sore menjelang dia mau berbuka, perbanyak dia belajar itu, bisa baca-baca buku agama. Kalau ada HP, buatlah dia itu, lihat-lihat dalam kajian-kajian YouTube para ustaz-ustaz itu, kemudian bisa membaca artikel di situ, menambah iman dia, menambah pengetahuan dia. Bukan kok cuma jalan-jalan gitu aja, nggak ada manfaatnya. Kecuali kalau memang tujuannya untuk beli makanan, persiapan untuk berbuka. Tapi cuma nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, belum nanti tujuannya maksiat, itu sudah. Puasa yang dia kerjakan bisa rusak, bahkan bisa batal karena perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang sia-sia. Makanya para jamaah, ini tema kita. Intinya yang saya sampaikan, Rasulullah SAW menjelaskan dalam satu hadis, sebenarnya ada 3 redaksi ya, tapi intinya sama. Saya ambilkan satu hadis saja. Dijelaskan dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin hadu min siyami al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya yang dia kerjakan, kecuali hanya dia mendapatkan lapar dan dahaga, haus. Ingat, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan juga Ibnu Majah. Hadis ini sahih, disahkan oleh Syalbani. Di dalam hadis ini, orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala, cuman dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Apa sebabnya? Sebabnya para ulama menjelaskan, bisa jadi orang berpuasa dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya dia sedang berpuasa tapi mulutnya ini nggak pernah berhenti untuk mencela, menghina, merendahkan saudaranya. Gosip ya, senangannya gosip terus. Puasanya nggak berhenti terus seperti burung berkicau. Gosip, ya, ngerasani, adu domba, ya, mengadu domba, menebarkan fitnah, berita-berita yang tidak benar, terutama lewat WhatsApp atau lewat
lewat media sosial itu bahaya cepat. Nah itu rusak itu puasanya, pahalanya sudah nggak ada manfaatnya. Dusta, ya, sudah berdusta, nggak jujur, ya. Suka dia berbohong, berbicara apa yang tidak dia lakukan disebarkan di medsos. Nah, saya mimpi ini, saya ketemu ini, saya berbuat ini. Padahal dia nggak pernah mengerjakan seperti itu. Nah ini. Jadi para jamaah Bapak Ibu, kata-kata dusta ini maka jelas, atau kata-kata ghibah, kata-kata celaan, fitnah dan sebagainya, ini bahaya. Apalagi yang dicela siapa? Orang mukmin, apalagi dia orang yang berilmu, difitnah, dicaci maki, lewat medsos disebarkan. Alhamdulillah. Padahal kehormatan orang mukmin itu lebih berharga, ya, lebih berharga dari apapun yang dia miliki, dari hartanya, dari anak-anaknya dan sebagainya. Maka jangan sampai kita ini merusak aib, nah, ataupun kita ini membongkar aib saudara kita. Makanya para jamaah, kalau sampai kita ini merendahkan, menghina, mencela, kemudian memfitnah saudara kita, alhamdulillah, maka puasanya rusak, pahalanya nggak ada manfaatnya. Mana Ustaz dalilnya? Maka bisa kita buka di dalam hadis Rasulullah SAW. Nabi menjelaskan di dalam hadis, malam yada al-zur wal amal bi falaysa lil hajar fi ayda'a kama syarabahu. Di dalam hadis Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu, kadang siapa yang dia berpuasa tapi tidak bisa meninggalkan perkataan zur. Zur itu perkataan dusta, ghibah, fitnah, merendahkan saudara, mencaci maki, menggosip dan sebagainya. Dan wal amal bi, dan berbuat yang jelek, ya. Perbuatan jelek itu apa? Perbuatan jelek itu bisa jadi dia masih senang mencuri, mengambil yang bukan haknya, atau juga dia melakukan perbuatan keji. Kalau Imam Suyuti mengatakan perbuatan keji itu apa? Ya, suka dia itu tangannya itu usil, ya, tangan itu perbuatan, ya. Itu suka membuka di medsos itu gambar-gambar porno, atau dia suka membuka yaitu gambar-gambar yang menunjukkan bisa membuat syahwat itu naik atau birahi naik, wanita-wanita cabul dan sebagainya. Atau bisa juga dia membuka yang dimana di situ ada film-film yang menjadikan dia semakin, ya, syahwatnya meningkat. Nah itu al-amal bi, keji, perbuatan keji, hati-hati. Nah, jadi para jamaah, ini kalau tidak bisa dihindari maka ibadah puasa dikerjakan itu sia-sia, nggak ada manfaatnya. Cuman dia dapat lapar dan nggak ada. Dan wanita-wanita yang bukan mahramnya, nah itu. Meskipun wanita itu menuntut aurat, Ustaz, iya, meskipun wanita itu menuntut aurat, ya, mungkin sampai itu kalau wanita itu bercadar, ya, hanya kelihatan meripatnya, tapi kalau disawang terus, cantik nggak? Ini cantik nggak ya? Nah, itu sudah perbuatan kecil. Zina mata, zina tangan, zina kaki, zina kemaluan, zina mulut. Nah, jadi perbuatan-perbuatan kecil ini apa? Ya identik dengan menimbulkan syahwat atau birahi lain. Nah itu. Kemudian para jamaah, bisa jadi orang yang berpuasa itu sia-sia karena apa? Karena bisa jadi dia ini orang-orang yang tidak melakukan amalan-amalan yang sunnah, bahkan berani juga melanggar yang wajib. Bang, sholat tarawihnya males, baca Qurannya males, apalagi sedekah, apalagi kok datang ke majelis ilmu. Kadang sholat ini, ya, jamaahnya itu sering ditinggalkan, ya. Bahaya juga ini, sekedar jamaah itu ditinggalkan bisa bahaya. Dan juga orang yang seperti ini bisa jadi kebiasaan maksiat masih ada. Nah, maksiatnya masih ada. Jadi para jamaah hati-hati, ya. Jadi kalau orang berpuasa kok dia tidak bisa menjaga amalan-amalannya, apa yang diharamkan oleh Allah, maka jangan. Contoh ini, orang puasa tapi dia masih makan riba, kerja transaksi riba, ya, di bank-bank dan sebagainya. Nah, ini puasa tapi tidak ada manfaatnya, ini puasa, pahalanya gugur, ya. Pahalanya
Makanya sampai Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ya. Katakan oleh Allah, orang yang beriman, bagi minar riba, in kuntum mu'minin, tinggalkan sisa-sisa riba. Wa daru ma bagi minar riba, tinggalkan sisa-sisa riba. Wa ilam taf'alu ya, fa'dharu biharbi minallah wa rasulihi. Kalau kamu tidak meninggalkan perbuatan riba dan sisa-sisa riba tadi, dengarkan, Allah dan Rasulnya memandangkan perang. Ya. Jadi orang kalau sudah diperangi Allah dan Rasulnya, kalau dia sedang ibadah akan diterima pahalanya. Dapat pahala apa? Berjuang, perang ya. Jadi kalau orang sedang perang kan musuhan. Apa ada orang sedang musuhan dia sedang ibadah kepada Allah, sedangkan Allah sendiri memusuhinya. Ini di dalam surat Al-Baqarah 280 ya 278 ya, ini bisa dibuka nanti, atau 276. Nah ini itu menjelaskan tentang riba. 275 sampai 279 itu tentang hukum riba. Al-Baqarah surat yang kedua. Dia juga nanti. Nah ini. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa? Pahala puasanya karena dia melanggar apa yang Allah haramkan. Dia menerjang rambu-rambunya Allah. Yang terakhir, orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala kecuali hanya lapar dan dahaga, apa? Orang yang menipu Allah ketika ibadah. Nah, orang yang menipu Allah ketika ibadah. Siapa mereka? Mereka orang yang hanya semangat ibadah atau pengen ibadah tapi hanya di bulan Ramadan. Maka istilah ini dinamakan apa? Ibadah musiman. Ibadah musiman itu bagaimana Ustaz? Ibadah musiman itu kalau orang kelihatan banyak ibadah, banyak orang ibadah, dia ikut ibadah, mengikuti kebanyakan orang. Tapi kalau umumnya orang muslim tidak ibadah, dia tidak ibadah. Kalau orang katanya nggak kelihatan ibadah, dia tidak ibadah. Ya, ini contoh. Ramadan banyak orang puasa, itu puasa saja. Yang penting puasa. Entah niatnya apa, dia berpuasa. Contoh lagi, orang ketika melaksanakan sholat Idul Fitri banyak berbondong-bondong, dia ikut aja sholat. Padahal kebiasaan dia tidak pernah puasa dan tidak pernah sholat. Kenapa? Mengikuti kebanyakan umumnya orang. Dan itu hanya dijalankan ketika hanya waktu-waktu tertentu musiman. Nah, ini para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka benar kata Allah. Bisa dibuka di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 116. Apa kata Allah? Wa in tuti aksar man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa in illa yahsun. Apabila kalian mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ingat ya Pak Budi, perhatikan ayat ini, nanti dibuka surat yang ke-6 116. Kalau kamu masih mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, maka mereka pada dasarnya akan menyesatkan kamu dari agama Allah, dari jalan Allah yang benar. Ayat ini diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika kebiasaan masyarakat Mekah jahiliyah itu kebiasaannya minum, zina, judi, makan riba, ya, suka menyembah berhala, suka menipu, suka curang, tidak amanah, ya. Itu Nabi pada nekatnya kan ada rasa pengen ya mengikuti kebiasaan mungkin yang lainnya yang buruk, tapi diperingatkan sama Allah, ya, supaya Nabi nanti menyembah berhala mereka, ya, bagaimana biar menghormati, ya, memuliakan masyarakat, ya. Jadi kalau orang bilang saya itu, ya kalau bisa itu kita ya mengikuti apa umumnya masyarakat. Nah ini padahal masyarakat tadi nggak benar. Kalau nggak benar ya jangan diikuti. Kalau benar diikuti. Prinsip hidup ini jangan mengikuti benar salahnya orang, tapi mengikuti apa kata Allah dan Rasulnya. Kalau mengikuti salah benernya umumnya orang, iya, kalau orang nanti itu menyelamatkan kita dari api neraka, iya Bu. Kalau tidak, apa kita nggak jatuh nanti hidup kita di akhirat? Apa kita nggak rugi nanti di
tatkala kita diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi pada dasarnya hidup itu bagaimana? Yang penting kita hidup mengikuti Allah dan Rasulnya, dan mengikuti orang kalau orang tadi memang benar-benar mengikuti Allah dan Rasulnya, itu aja. Kalau mengikuti kita ikut, kalau tidak artinya menyelisih, menentang, ya jangan diikuti. Kembali kepada Allah dan Rasulnya. Biarkan mereka berbuat seperti itu, biarkan mereka akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Maka dari situlah jangan sampai menjadi orang itu abu-abu, ikut-ikutan. Dinamakan ibadah musiman itu apa? Orang yang ibadah itu kalau hanya mengikuti apa menurut seleranya orang, ya. Bisa jadi dia melaksanakan ibadah itu karena memang kalau itu menjadi tradisi ataupun menjadi waktu-waktu khusus ibadah orang Islam, dia ikut. Kalau tidak, ya tidak. Jadi kalau puasa Ramadan, puasa. Setelah Ramadan, ya sudah. Dia seperti orang biasa. Sholat ditinggalkan, nggak pernah puasa sunnah, nggak pernah dia ikut ngaji, nggak pernah dia belajar, nggak pernah dia melakukan kewajiban-kewajiban yang lain. Berhenti di situ, sudah. Ya semangatnya di bulan Ramadan. Jadi para jamaah Bapak Ibu, mungkin itu saja kurang lebihnya kajian malam hari ini yang kita sampaikan. Semoga ini bisa memberikan banyak faedah manfaat pada kita. Pada dasarnya yang penting apa? Nanti jadikanlah bulan Ramadan adalah bulan yang menjadikan kita semakin meningkat amal ibadah kita dan ketakwaan kita kepada Allah, agar kita menjadi orang yang tinggi derajatnya, dekat kepada Allah nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.